tepung terigu guys. Kemudian ada juga gula halus. Nah, ini gula halusnya. Kemudian kita juga menggunakan mentega. Oke, selanjutnya lagi ini ada vermipan. Selanjutnya lagi ini ada sejumput garam. Kemudian kita menggunakan juga telur. Selanjutnya lagi ini juga ada wijen ya. Oke, next. Nah, ini susu denkau. Susu apa aja sih, tapi aku pakai denkau ya. Nah, kemudian ini ada susu UHT ya. Oke, kita siapkan tempat untuk memasukkan gula halusnya. Kemudian susu UHT dituang, kemudian diaduk. Setelah itu kita masukkan, nah ini nih, vermipan. Terserah sih mau pakai vermipan atau mau ripa. Nah, ini diaduk terus. Kalau udah nyatu, boleh kita pisahkan ya. Oke. Next guys, ini tepung terigunya bakal kita campur dengan susu denkau. Nah, ini tinggal dimasukin aja. Oke, sebungkus, 2 bungkus. Kemudian setelah dimasukkan, kita masukkan juga telur. Nah, seperti ini. Lalu kita aduk. Aku menggunakan sumpit. Tujuannya supaya enak aja ngaduknya. Nah, ini udah pengembangnya. Tuh, kita masukkan. Lalu kita aduk lagi sampai semuanya tercampur dengan rata. Nah, begini ya. Oke, kita bersihkan. Tuh kan enak banget kan kalau pakai sumpit. Bersihinnya, ini tanganku udah dicuci ya guys. Oke, kita aduk sampai semuanya rata. Setelah itu, setelah rata, nah seperti ini, kita masukkan mentega. Setelah mentega, kita campur menteganya sampai rata di adonan ya, supaya adonannya ya lembut lah. Kita aduk terus. Setelah itu kita masukkan garam. Jadi ingat garamnya terakhir ya. Oke, diaduk. Nah, kalau udah begini, ngulirnya itu nggak susah. Nah, ini udah aku pindahkan ke tempat yang lebih nyaman untuk aku ngulen. Tapi ini nggak sampai kalis ya. Aku ngulennya itu hanya sampai setengah kalis. Ingat ya, setengah kalis. Nah, seperti ini udah cukup buat aku. Lalu aku masukkan ke tempat atau wadah. Nah, ini wadahnya yang tadi aja ya, kita pakai lagi. Nah, ini kita tutup dengan kain yang lembab. Diamkan selama 1 jam. Lalu kita siapkan tempat untuk mengulennya ya. Nah, udah siap. Kita kempiskan lagi adonan yang udah mengembang. Dikempiskan, keluarkan, dan ini diulen lagi sampai benar-benar kalis. Setelah kalis, adonan langsung aja kita bentuk untuk mempermudah saat menaburkan wijennya ya guys. Nah, aku ngeratakan adonannya pakai ini. Apa sih namanya? Pokoknya itulah, untuk ngeratakan adonan gitu. Nah, terus aku ratakan, aku rapihkan. Setelah itu, aku menggunakan pemotong adonan. Nah, diratakan pinggir-pinggirnya. Ini aku bentuk persegi panjang aja ya. Oke. Lanjut. Nah, ini kan aku bikin persegi panjang. Tapi nanti sisa adonannya aku bentuk lagi supaya tetap kepake ya. Nah, untuk merekatkan wijennya, aku menggunakan susu UHT
ditambah dengan gula halusnya 1 sendok. Ya kira-kira aja lah, kan untuk ngolesin doang. Nah seperti ini kita ratain. Setelah rata, kita bisa menyiapkan untuk taburannya. Nah seperti ini, ditabur pakai wijennya ya. Wah mantap nih. Tuh udah rata wijennya. Lalu tuh ditekan-tekan. Nah kita giling lagi supaya lebih merekat. Jadi saat digoreng itu wijennya nggak bertaburan di minyaknya, pasti ngelengket di adonan odadingnya. Tuh, sekarang kita potong-potong membentuk persegi panjang, tapi kecil-kecil ya, nggak segede ini. Oke. Tuh, aku samain antara potongan kanan kirinya. Ya walaupun dikira-kira aja, tapi diusahakan bentuknya bagus gitu. Oke, nih aku pisahkan. Soalnya pasti ntar ngembang lagi sih. Dan akhirnya ini adalah proses menggoreng odadingnya. Tuh seperti ini. Catatan guys, kalau menggoreng odading ini harus menggunakan api yang kecil supaya itu matang sampai ke dalam-dalam adonan odadingnya. Nah ini aku balik, ngebaliknya juga cukup sekali aja. Tuh dibalik. Kalau udah dibalik gini, tunggu sebentar. Udah deh, bisa kita angkat. Finish, odadingnya udah jadi. Silahkan dinikmati. Semoga suka ya.